Yesus Tuhan adalah Raja. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Bapa, karena Engkau yang berdaulat atas kami, Engkau yang memerintah atas kami. Kami puji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat kami. Sore ini kami datang Tuhan, bukan sebuah rutinitas Bapa, tapi kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Izinkan kami, izinkan umat-Mu, izinkan jemaat-Mu menikmati dekapan kasih-Mu. Kami mau rindu selalu dekat dengan Engkau Bapa. Kami mau rindu selalu dekat dengan Engkau. Haleluya, biarlah kami menikmati Engkau Tuhan. Di Natal yang indah ini, kami mau menikmati Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kami perlu adalah Engkau. Malam ini ibadah Natal bukan bicara tentang kami, tapi bicara tentang Engkau. Engkau datang buat kami, Engkau beri hidup buat kami. Biarlah kami semua melihat kebesaran-Mu Tuhan, dan kami berjalan di dalam Engkau. Kami menikmati semua anugerah yang daripada-Mu. Kami menikmati kasih karunia yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore yang indah ini ya Bapa. Biarlah jemaat Tuhan yang hadir benar-benar Tuhan mereka dapatkan sesuatu. Mereka pulang bawa anugerah kemurahan, berkat kado yang terindah yang daripada-Mu Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya, tapi biarlah Engkau yang dipermuliakan. Berkati kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Wow. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani di tempat ini. Kalau nggak salah saya pernah ada di sini 3 atau 4 tahun lalu ya. Pernah ada di sini ya. Oke, senang ada anak-anak muda juga. Kenapa saya begitu setiap ujian liriknya ke anak muda? Karena memang saat ini saya menangani generasi anak muda yang ada di daerah Tangerang. Jadi saya antusias melihat kalian. Berilah hidup untuk melayani Tuhan sampai kapan. Amin. Wow, luar biasa. Ini tadi dibilang bahwa 2 tahun nggak ada ibadah Natal ya. Wow, sama. Kita semua di mana-mana memang perjuangan. Jemaat Tuhan rindu. Jadi kalau tahun ini diberi kesempatan untuk Natal, saya percaya semua antusias. Amin. Ya, dari Sabang sampai Merauke semua antusias untuk beribadah, untuk rayakan Natal bersama-sama. Hari ini Natal anak youth yang di Tangerang sedang berlangsung juga jam 6 nanti. Tapi karena saya sudah janji ada di sini, makanya saya ada di sini buat Bapak Ibu semua. Amin. Itu sebabnya saya percaya kerinduan ini terus ada sekalipun kondisi. Kalau bicara tentang kondisi 2022 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul apa betul? Bahkan kalau buka YouTube atau buka TikTok, buka apa aja, waduh beritanya ngeri banget.
2022 akan ada ini, ada itu, ada ABC yang menakutkan kita semua. Sepertinya kita takut melangkah. Sepertinya ada sedikit keraguan apakah kita yakin masuk 2022 anugerah senantiasa ada pada kita. Anak Tuhan harus percaya anugerah Tuhan tetap melimpah. Amin. Jangan pernah takut sekalipun keadaan orang ngomong A, ngomong B. Ingat baik-baik, engkau anak raja. Engkau anak raja, engkau berhak untuk menerima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bicara sesuatu yang Allah kasih cuma-cuma buat engkau. Orang di luar sana boleh bekerja dari pagi sampai malam, tetapi berkat Tuhan selalu datang buat engkau. Maksudnya apa, Pak Yohanes? Ya, kalau 1 tahun gajinya 12, sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya karena anugerah Tuhan mengalir, engkau akan menikmati berkat anugerah gaji 13, 14, 15, 16, 17. Terserah Tuhan kasih. Amin. Nah, itu anugerah. Kalau hari ini engkau bingung mau sekolahin anak 2022 nanti, anak mau masuk perguruan, anak mau sekolah dan segala macam, uang nggak ada, dengar baik. Bukan lagi ngandalin apa kata orang, bukan lagi dengarin semua berita-berita yang menakutkan, tapi mulai bilang begini, 2022 anugerah Tuhan harus melimpah dalam kehidupan. Aku harus pegang setiap janji Tuhan dalam kehidupanku. Amin. Jadi berani untuk melangkah di 2022? Yakin? Yakin melangkah dengan anugerah Tuhan? Amin. Sekalipun keadaan menakutkan. Setuju ya? Nah, lihat sama-sama. Kita akan belajar dari pemazmur yang mengajarkan kita untuk mengerti bahwa Allah ada di dalam segala keadaan. Pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa ketika engkau melewati keadaan yang mungkin menakutkan bagimu. Berapa banyak yang ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga yang mulai bilang begini, aduh Pak Yohanes, saya nggak tahu buat anak sekolah, buat anak kuliah, buat anak masuk sekolah, buat suami saya bekerja, buat nafkah untuk hari-hari ke depan, saya nggak tahu bagaimana saya mendapatkannya. Hari ini saya mau kasih tahu, engkau nggak sendiri. Tuhan menyertai hidupmu. Nanti saya akan saksikan sedikit tentang bagaimana saya berani melangkah ketika ninggalin kota Ambon. Mungkin saya pernah cerita dulu, tapi mungkin wajah-wajah yang baru belum dengar. Tetapi hari ini dengan yakin saya mengatakan, saya gak akan pernah takut, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus yakin dengan sungguh, kita punya Tuhan yang luar biasa. Pemazmur berkata, saat kita melintasi kondisi keadaan yang menakutkan, Allah menyertaimu. Anak muda, jangan pernah takut untuk melihat masa depan. Allah punya janji buat engkau. Diutamakan engkau pegang janji itu. Yang terpenting sekarang bukan janji manusia, tetapi janji surat cinta Tuhan. Itu yang kau pegang menjalani hari esok. Kalau enggak percuma kita hanya datang beribadah. Kita bilang Tuhan baik, tetapi Tuhan katakan, maukah engkau mengalami aku dalam hidupmu? Maukah engkau memperkatakan firman-Ku dan engkau hidup di dalamnya? Itu yang jauh lebih penting. Mazmur 84, buka sama saya. Mazmur 84. Saya dikasih waktu berapa jam? 2 jam? 3 jam? 2 jam. Oke, Mazmur 84. Oke. Sudah ya. Jadi jauh lebih penting kita harus tahu di mana posisi kita, di mana tempat kita untuk kita menghadapi kondisi yang ada di depan nanti, di 2022 nanti. Mazmur 84 ayat 1 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitab Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Pemazmur mengajarkan kita untuk berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan semesta alam. Lalu ayat 2 berkata, jiwaku hancur. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku.
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus apa? Menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi apa? Lembah Baka, mereka membuatnya menjadi apa? Tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan apa? Dengar baik, dengar baik. Ayat yang ke-7 ini luar biasa. Firman Tuhan saya baca ulang. Apabila melintasi kondisi yang menakutkan, lembah yang menakutkan, mereka itu kita membuatnya menjadi apa? Tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, simak baik-baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau dengan singkat mengarahkan Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ketika kita masuk 2022, ketika engkau masuk dengan pergumulan rumah tanggamu, mungkin bapak-bapak, suami-suami mulai berkata, Tuhan, seperti apa, bagaimana caranya? Dengar baik, firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau masuk 2022, dikatakan apabila engkau melintasi kondisi 2022, maka firman Tuhan katakan mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Lembah Baka itu apa sih? Kondisi lembah Baka itu seperti apa sih gambarannya? Sesuatu yang menakutkan, bukan? Sesuatu yang mungkin engkau nggak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Semua orang menebak tentang kondisi di depan. Itu menakutkan. Sebagai manusia, saya juga takut. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan engkau akan melintasi lembah itu. Kita akan melalui kondisi yang menakutkan, yang sudah digembar-gemborkan di TikTok, di YouTube, dimanapun. Waduh, akan ada bencana, akan ada hal yang mengerikan, akan ada sesuatu yang gak pasti. Ya terserah, semua mau ngomong apa terserah. Firman Tuhan sudah jauh ngomong itu buat kita. Engkau akan melintasi kondisi yang menakutkan. Untung tidak ada titik, ada koma. Ayat itu ada koma. Dibilang apa? Apabila melintasi apa? Lembah Baka, koma, mereka apa? Membuatnya menjadi tempat bermata. Pegang dulu, yang buat perubahan itu kita. Karena kita anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak Raja. Amin. Bagaimana caranya orang membuat perubahan kalau engkau nggak pernah dekat dengan yang punya planning dan perencanaan? Bagaimana engkau bisa merubah keadaan 2022 berjalan dengan suami, istri, dan anak-anak kalau engkau nggak pernah melekat kepada sumber yang membuat perubahan? Kuncinya, bapak-bapak dengar baik-baik. Pegang tangan istrimu, melangkah di 2022 dengan bilang begini, aku mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan buat kamu. Lembah Baka boleh menakutkan, boleh membuat ketar-ketir rumah tangga, boleh membuat ketar-ketir masa depan kalian anak muda. Tapi jangan pernah takut. Firman Tuhan bilang begini, engkau akan merubahnya. Nggak ada yang bilang amin. Siapa yang merubahnya? Kita yang merubah. Amin. Nanti saya kasih tahu 3 poin cara merubah itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Nggak usah jauh-jauh dari poin ini, ya. Lalu kalau seandainya engkau yakin engkau bersama Tuhan akan melihat perubahan itu, ayat yang ke-7b dikatakan, bahkan hujan pada awal musim 2022, ketika orang lagi teriak tentang kondisi yang menakutkan, engkau akan menerima apa? Musim menyelubunginya dengan apa? Berkat. Amin. Hey, tidak ada cara lain selain ibu-ibu mulai ajak suami, Pak, ayo Pak, kita nggak punya landasan untuk kita pegang hari esok, Pak. Kita punya kekuatan landasan yang kuat, hanya pegang Tuhan, janjinya, karena janjinya ya dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau pegang siapa? Orang kaya? Hah? Mau pegang orang pintar? Mau ke Gunung Kawi? Mau ke orang dukun-dukun? Dulu saya seperti itu, ambon-ambon begini, udah pernah nyembang tongkong. Gak tahu bagaimana caranya, kok bisa, ya, itulah masa lalu. Tetapi hari ini ketika Yesus menjadi pribadi penting dalam hidup saya nggak takut melangkah.
Orang Ambon itu kan percaya doang, Kristennya KTP doang. Tapi ketika menjalani hidup, dukun pun bisa. Ke Gunung Kawi iya, kalau di Ambon tuh di sini orangmu bukan bilang ke Gunung Kawi, gunung apalah di sana itu. Pokoknya seperti itu. Bapak Ibu yakin engkau datang ke gereja, engkau duduk di Natal ini, kalau engkau bilang, ya pulang sini ya Pak Yohanes ngomong doang, saya juga pergumulan Pak, di tetangga saya ada orang pintar, saya kasih tahu, jangan pernah dekatin orang-orang pintar, dekatinlah Tuhan Allahmu. Dia pasti buka jalan, dia punya banyak cara untuk menolong, dia akan menyelubungimu dengan berkat. Musim di awal musim 2002, jangankan ke 22, mulai esok kalau engkau berkata, Tuhan aku mau berharap hanya kepadamu, aku mau berjalan dengan engkau, pintu Tuhan bukakan buat engkau. Bagaimana caranya? Nggak usah pikir pakai logikamu, karena nggak akan pernah nyambung dengan cara Tuhan berpikir buat hidup kita. Amin. Kalau duduk mikirin cara Tuhan berkati, yang ada sampai peot pun kita nggak kerja-kerja. Tuhan pasti berkati hidup, asalkan engkau taat mentaati Dia. Yang setuju katakan amin. Bagaimana caranya supaya lembah Baka yang dikatakan tadi berubah jadi tempat bermata air? Bagaimana? Nah ini yang perlu kita tahu supaya Bapak Ibu yakin melangkah. Pak, ngomong doang lembah Baka berubah. Bagaimana caranya supaya lembah yang menakutkan itu berubah menjadi tempat yang bermata air, bisa mengubah masa depan saya, bisa saya lihat harapan di balik itu semua. Bukankah amin? Nah lihat sama-sama. Di ayat yang sama pada ayat yang kelima, firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Coba satu orang dengan suara anak muda, saya minta bacakan ayat yang kelima, A-nya. 1, 2, 3. Oke, A-nya aja. Berbahagialah apa? Orang-orang yang diam di mana? Rumah siapa? Berbahagialah. Bagaimana caranya untuk kita melihat kondisi 2022 itu berubah? Kita ubah yang menakutkan jadi lembah, jadi apa? Dikatakan apa di situ ayat yang ketujuh? Yang ketujuh, berbahagialah manusia. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bagaimana lembah yang menakutkan 2022 berubah menjadi lembah yang bermata air? Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu dengar baik. Ini pesan saya, pesan Natal malam ini buat Bapak Ibu. Waktu masuk 2022, engkau harus ada di tempat yang tepat. Engkau harus ada di rumah Tuhan. Bukan berarti harus 24 jam di sini, bukan. Tapi engkau tahu bahwa dekat dengan Tuhan itu adalah segala-galanya. Amin. Kemana-mana Tuhan engkau segalanya. Mau di atas motor, di atas mobil, lagi jualan, lagi apapun, lagi berangkat kerja, di meja kerja. Tuhan, aku mau melibatkan engkau. Aku mau prioritaskan engkau. Aku mau engkau menjadi tempat yang utama dalam hidupku. Jangan seperti tadi yang saya bilang, hanya untuk mempercepat kita ke dukun, kita ke orang pintar. Bagaimana Pak orang pintar? Untuk 2022 buat keluarga saya, buat hidup saya, coba terawang. Aduh ampun. Tetapi mulai mendekat kepada Tuhan, bilang engkau segalanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Jangan hanya nyanyi, tapi benar-benar nikmati. Bilang Tuhan, dekat engkau itu indah. Amin. Waktu dulu saya meninggalkan, ini ada kakak ipar saya. Jenny adalah istri saya, adik dari Ibu Cece. Jadi saya bersyukur bisa mendapatkan dia. Kenapa? Itu anugerah juga yang terindah.
Kalau mau jujur, saya dari Ambon, saya udah pernah cerita mungkin. Saya nggak tahu apakah di kota Jakarta nggak ada punya keluarga, nggak ada siapa-siapa. Saya jalani hidup sepertinya kalau digoda untuk jadi preman bisa, mau jadi tukang apapun bisa. Tetapi saya bersyukur, saya mengenal pribadi Tuhan yang mempesonakan hidup saya. Dia yang mengubah hidup saya. Yang tadinya mungkin saya bisa jadi debt collector, tetapi hari ini Tuhan bilang gini, bukan itu tujuannya. Aku mau menjadikan engkau orang yang bisa memberkati orang lain, orang yang bisa jadi saksi tentangmu kepada orang lain. Saya dapat pasangan saya yang luar biasa, dia mensupport saya. Dan hari ini kalau saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu, itu bukan karena kuatan gagah saya, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Saya gandeng istri saya bilang, ayo, kalau kita mau melihat ke belakang, kita bisa hancur. Ayo melangkah bareng-bareng. Melangkah dengan hidup. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Istri saya tuh paling senang kalau lihat Nyong Ambon sudah nyanyi. Jadi tadinya dia berusaha nyanyi kan, pas dengan suaminya pintar nyanyi, dia bilang, kamu yang nyanyi hiburin saya sekalian. Jadi Tuhan disenangkan, dia pun juga happy mendengarnya. Ya sudah, setiap malam ya sudah saya ajak dia nyanyi. Tetapi tanpa sadar, kita berdua melangkah bersama-sama untuk bergantung kepada Tuhan. Itu yang saya mau, itu yang saya rindukan juga buat Bapak Ibu. Yang pertama, harus ada di mana? Di tempat yang tepat. Amin? Amin? Jangan ada di mana tadi saya bilang? Orang pintar. Jangan ada di mana lagi? Gunung Kawi. Atau ya terserah Bapak Ibu yang tahu sendiri. Tapi harus ada di tempat yang tepat. Kalau hari Minggu tempat untuk ibadah, yuk datang mau ibadah. Jangan hanya pas Natal. Tapi dari setiap minggu ketika Bapak Pendeta ajak, ayo mari kita beribadah, datang mau beribadah. Karena ketika engkau datang bersama dengan saudara seiman, engkau sedang memperkuat imanmu satu dengan yang lainnya. Engkau sedang membuat dirimu makin melekat, mendekat kepada Bapa. Bapak senang kalau lihat orang-orang yang mendekat kepada Dia. Alkitab bilang begini, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya, semakin engkau mendekat, Bapak rindu karena itu maunya Dia. Bapak di surga, saya punya satu statement yang sering saya ucapkan kepada anak muda, pelayan-pelayan mimbar. Dan mungkin juga Bapak Ibu dengar bahwa ada satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan dalam hidupnya. Ini pendeta siapa nih? Sudah ngomong sesat kali ini. Tapi dengar, ada satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan dalam hidupnya, yaitu menyembah dirinya sendiri. Amin. Itu sebabnya dia perlu orang yang Dia ciptakan serupa dan segambar ini datang menyembah Dia. Jikalau Allah menemukan orang-orang yang menyembah Dia, maka ayat tadi yang berkata Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika Allah menemukan engkau, ketika Allah menemukan engkau dan suami sedang datang pagi-pagi nyembah, berdoa sebelum melakukan aktivitas, Tuhan katakan itu yang Dia cari. Itu yang Dia mau. Ketika Dia mendapatkan ada orang-orang yang datang menyembah Dia, wow, saya bilang begini ke anak-anak muda, kepada orang-orang tua di jemaat-jemaat yang ada di Tangerang, saya bilang gini, Tuhan itu gak akan tahan ketika melihat orang menyenangkan Dia. Dia perintahkan pintu surga terbuka untuk memberkati mereka. Dia perintahkan pintu surga dibuka hanya untuk Dia melihat ada orang-orang yang menyembah Dia. Karena itu rencana Dia pada awalnya. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena ada sesuatu yang putus. Ada sesuatu jarak antara manusia dengan Allah. Allah perlu ada penyambung yang namanya Yesus. Lewat salib itulah maka manusia yang tadinya putus menyeberang untuk kembali datang menyembah Bapa. Ketika Bapa menemukan orang-orang sedang menyembah Dia, hati Bapa begini, saya gak kuat tahan. Malaikat kasih berkat buat anak ini. Amin. Nah, kalau hidup kita lakukan seperti itu, saya percaya engkau gak perlu takut untuk melangkah 2022. Yang setuju bilang amin. Karena engkau akan melihat bahwa Bapamu
tidak pernah meninggalkan engkau. Saya berani berkata begini karena saya tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kalau saya rencana akan pulang ke Ambon, saya nggak mau hanya pulang gagah-gagahan, tapi saya akan beritahukan kepada keluarga besar yang di sana, yang hanya sebatas KTP Kristen. Saya akan bilang kepada mereka, cari Tuhan dengan benar. Karena engkau cari Tuhan dengan benar, tidak ada kata orang Kristen itu kok miskin ya. Ada. Orang Kristen itu selalu dipenuhi. Ketika engkau mengalami jalan buntu, Allah punya banyak cara menolong. Ketika engkau tidak tahu jalan keluar buat sekolahkan anakmu, biaya dan segala macam, engkau masuk kamar dan engkau hanya bilang, Bapak, engkau yang lebih mengerti, engkau yang tahu, hanya aku minta anugerahmu dalam hidupku. Saya yakin Tuhan punya banyak cara untuk membukakan jalan memberkati kita. Saya sangat yakin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana? Yang pertama, jadi kita harus ada di mana? Di rumah Tuhan, tempat yang tepat. Jangan sembarang tempat. Anak muda, ketika ada youth di sini, jangan pergi ke mall. Ketika ada ibadah youth di sini, prioritaskan. Karena masa mudamu itu adalah masa muda yang masih panjang. Ketika engkau taruh benih ilahinya Tuhan dalam hidupmu, engkau akan lihat masa depan itu. Amin. Jadi mari, ada ibadah youth, ayo datang. Ada ibadah youth? Ada. Sekali-sekali saya diundang. Amin. Biar saya ngomong kepada generasi ini, saya sangat gregetan dengan generasi ini. Kenapa? Masa lalunya brengsek. Artinya saya mau dengan apa yang sudah Tuhan rubah. Saya mau generasi ini juga mengenal Tuhan. Jangan sampai mereka Tuhan. Yang kedua, cara bagaimana supaya kita merubah lembah bakah kondisi yang menakutkan di 2022, 21-22 ini menjadi tempat bermata air. Yang kedua, masih di ayat 5b dikatakan apa? Yang terus apa? Terus apa? Memuji Tuhan. Tadi kan saya udah bilang, orang Ambon itu batuk suaranya terpedu katanya. Ngorok lagi katanya. Ya nggak tahu lah. Itu orang hanya menyebut seperti itu. Tapi saya mau bilang bahwa kalau Ambonnya nggak bertobat percuma. Kalau Ambonnya, ada orang Ambon di sini? Nggak ada. Ada orang Manado di sini? Nggak ada juga. Ada. Ibu di belakang angkat takut-takut. Tinggi-tinggi. Kalau orang Ambon, orang Manado, orang Batak sudah bertobat, Pak, itu suaranya luar biasa dipakai buat Tuhan. Orang Batak ada? Banyak yang sudah. Jangan bernyanyi di lapo, tapi nyanyilah di rumah Tuhan, biar Tuhan disenangkan. Amin. Waktu engkau berikan suaramu buat Tuhan, maka suara merdu itu akan memberkati orang lain. Waktu engkau bisa menjadi pemuji penyembahnya Allah, maka suara itu akan memberkati saudaramu, jemaatmu, siapapun yang mendengar. Karena suara yang dari Tuhan dirubah dengan spirit takut akan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, yang dikatakan apa tadi? Terus-menerus memuji Tuhan. Anak muda, ibu-ibu, ini saya katakan begini, waktu kondisi yang menakutkan, mungkin ini di dapur hanya tinggal beras, terus ada sedikit bawang, cabai. Aduh Pak, ini mau ngapain buat kita semua? Udah nggak usah marah-marah. Harus poin kedua apa? Harus ada ucapan syukur, ada pujian yang kita naikkan, lalu sambil goreng, sambil bikin nasi goreng, lalu engkau nyanyi, bilang begini, nasi goreng ini akan berubah. Kalau anak, suami, istri ada 4, saya goreng ini, nasi ini berubah jadi 4 porsi. Caranya bagaimana? Pujian keluar dari mulut, daripada engkau rewel, engkau masak. Tambah muncrat, tambah sakit hati. Suami nggak kasih kepeng, nggak kasih duit. Suami pergi begitu aja. Lalu engkau masak, itu pancing wajan bisa teriak. Lu tahu nggak, gua nggak musuh sama lu. Kenapa lu marah-marah di depan saya? Tapi biarlah pujian keluar, amin. Nyanyilah. Ku ingin selalu sekutu. Bolak-balik itu nasi bilang terima kasih.
daripada dasar rupan. Semua kebun binatang dikeluarkan di situ. Makanannya nggak jadi nggak enak itu. Udah pasti di situ sakit hati, kepahitan, luka, semua bercampur situ. Yang makan pun terasa. Terasa apa? Pahit, sakit, karena lihat muka lu. Poin kedua, kalau kita mulai melihat lembah Baka berubah menjadi tempat bermata air, pujilah Tuhan di dalam segala hal. Amin. Pujilah Tuhan di segala hal. Lagi naik motor, waktu di lampu merah, ya sudah puji Tuhan daripada dasar kurang ajar kamu nih, mepet dan segala macam. Nggak usah, pakai suasana untuk memuji Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin. Semangat ibu-ibu nih yang menyebutnya. Bapak-bapak amin. Nah, kalau istri rewet, cerewet, bagaimana caranya? Muji Tuhan. Muji Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu. Tidak, latihlah dirimu untuk senantiasa memuji Tuhan di mana saja. Amin. Yang ketiga, poin yang terakhir. Bagaimana supaya kita merubah kondisi yang menakutkan nanti, kata orang di 2022 ke depan, di ayat yang berikutnya bilang seperti ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan apa? Berhasrat mengadakan ziarah. Hasrat itu sebuah keinginan. Hasrat itu sebuah kerinduan. Ziarah itu bukan kita pergi ke kuburan, bukan. Ziarah menurut bangsa Israel adalah pergi cari Tuhan. Amin. Saya ngomong sudah melebihi dari mic gak berfungsi. Suaranya lebih kencang daripada mic. Jadi ya sudah, saya lebih baik taruh mic. Orang Ambon sudah kasih keluar suaranya kencang. Bapak Ibu dengar semuanya? Oke, poin yang ketiga. Bagaimana caranya kita merubah lembah Baka menjadi tempat bermata air? Milikilah keinginan yang kuat untuk cari Tuhan. Kalau datang di Natal bukan lagi, nanti datang Natal ya. Ketika ibu gembala, Pak Gembala telepon, kau bilang begini, nanti datang Natal ya. Kau usah mikir. Bila perlu sebelum Pak Gembala ngomong, saya sudah datang. Kenapa? Karena bukan kata orang, tapi keinginan saya untuk datang mencari Tuhan. Amin. Pagi-pagi, jangan lagi nanti disuruh istri atau suami untuk datang doa, bangun pagi-pagi berdoa. Tapi ambil keputusan, karena keinginanku untuk cari Tuhan. Saya akan bangun pagi-pagi untuk berdoa dengan istri dan suami. Amin. Anak muda, kalau engkau punya keinginan yang kuat, hasrat yang kuat, bukan lagi apa kata mama dan papa, tapi engkau punya keinginan, engkau bilang gini, Tuhan, aku mau percaya hanya kepadamu. Bukan lagi apa kata mama, bukan lagi apa kata papa, tapi harus aku yang mengalami. Amin. Nah, ini 3 poin penting yang Bapak Ibu harus pikirkan dan anak muda yang pikirkan. Kalau kita mau melihat kondisi 2022, itu sesuatu perencanaan, ada Tuhan di dalamnya, dan kita tidak takut untuk melangkah. Ya Pak, saya aman Pak. Yang pertama, mau melihat lembah yang menakutkan berubah menjadi tempat bermata air. Yang pertama, kita harus ada di mana? Tempat yang tepat, rumah Tuhan yang pasti. Setuju? Pak Gembala, Ibu Gembala catat, jemaatnya bilang setuju. Jadi nanti ibadah semua akan datang, bukan lagi di telepon. Semua pasti akan semangat. Youth-nya pun harus semangat. Oh, youth-nya nggak ada amin. Yang kedua, bagaimana lembah Baka berubah menjadi tempat bermata air? Kita harus terus apa? Itu dia. Itu dia. Jangan pakai lagi mulut ini untuk sebut kebun binatang. Jangan pakai lagi untuk sebut kepada cucu-cucu. Ini cucu kurang ajar. Tapi mulai berkati cucu. Amin. Berkati anakmu. Saat dia tidur, perkatakan kata-kata yang memberkati. Ada pujian yang keluar, bukan cacian yang keluar. Supaya anak-anakmu menerima berkat yang pure, sekalipun kondisinya akan mengenakan, keluarkan kata-kata berkat. Ada ucapan pujian. Yang ketiga, milikilah hasrat yang kuat untuk mencari Tuhan. Tepuk tangan dulu.
selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkanlah tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkanlah tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berapa banyak yang mau meresponi firman Tuhan yang sederhana ini? Berapa banyak yang mau mengamini firman ini terjadi dalam hidupmu? Engkau boleh letakkan tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu sebagai respon bahwa Tuhan, aku mau. Mungkin hari ini engkau takut melangkah, mungkin hari ini engkau khawatir untuk masa depan anak-anakmu, mungkin engkau khawatir akan masa depan rumah tanggamu. Hari ini firman Tuhan dengan jelas dalam kesederhanaan firman Tuhan katakan, dengar baik. Firman Tuhan katakan, waktu engkau melewati kondisi yang menakutkan, bersama dengan Tuhan engkau akan merubah menjadi tempat bermata air. Maukah malam ini engkau meresponi dan berkata, aku mau ada di tempat yang tepat Tuhan, aku tak mau ada di tempat yang salah. Maukah engkau meresponi bahwa mulutmu ini keluar puji-pujian, kata-kata berkat. Engkau mengucapkan firman Tuhan bagi anak-anakmu, bagi suami istrimu. Di 2022 engkau banyak mulai merenungkan firman dan perkatakan firman dalam rumah tanggamu. Dan yang ketiga, maukah engkau punya keinginan yang kuat untuk datang cari Tuhan? Bukan lagi apa kata orang, bukan lagi dipaksa, tapi karena keinginanmu sendiri untuk cari Tuhan. Berapa banyak yang mau merespon ini? Taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu tinggi-tinggi sebagai tanda yang mau meresponi firman ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalamku. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kami ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali lagi responi pujian ini. Ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat malam ini, tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka Tuhan. Dalam kesederhanaan mereka meresponi firman ini. Mungkin mereka nggak tahu caranya, tapi izinkan mereka melangkah satu langkah menentukan perubahan buat mereka.
Hamba berdoa malam hari ini Tuhan, biarlah kami melangkah dengan berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Engkau. Kami pegang janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin buat kami. 2022 boleh menakutkan kata orang, tetapi kami percaya ketika kami melintasi 2022, Engkau akan merubah bersama dengan kami lembah yang menakutkan jadi tempat yang bermata air. Ada berkat di dalamnya, ada sukacita di dalamnya, ada kegirangan dan sorak-sorak dari anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan masuk 2022 dengan keyakinan Allah menyertai mereka. Terima kasih. Biar firman ini jadi nyata buat kami semua. Kami mengimani dan mengaminkan ini semua. Izinkan kami harus ada di tempat yang tepat Tuhan. Izinkan mulut ini adalah mulut yang melepaskan berkat. Bukan hanya buat kami, tapi buat keluarga, buat tetangga, buat orang-orang. Kiranya lewat mulut kami ada berkat yang mengalir. Dan izinkan kami punya keinginan yang kuat untuk cari Tuhan. Bukan lagi apa kata orang, bukan lagi terpaksa, tapi kerelaan untuk datang cari Engkau. Saat bangun pagi, saat kami mau beristirahat, biar kami selalu ingat akan Engkau Tuhan. Di motor, di mobil, di kendaraan, kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Biar mulut ini ada pujian keluar dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba lepaskan berkat buat kami semua. Biarlah berkat kasih kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Mengalir bagi rumah tangga, mengalir bagi suami, istri, dan anak-anak yang malam ini mungkin berkata, inilah tantanganku Tuhan, tapi aku percaya janji-Mu ya dan amin. Biarlah itu terjadi buat mereka. Hamba mengucap syukur, hamba boleh selesai berbicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara di hati mereka. Hanya di dalam nama Yesus orang yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Saya serahkan kembali. Iya. Maaf ya, aku nggak bikin. Soalnya